krisis identitas. Krisis identitas itu orang yang sadar tentang pentingnya identitas, tapi dia merasa masih belum punya identitas, dalam tanda petik ya. Mungkin identitas di sini yang dimaksud identitas dalam definisi yang kedua dan ketiga tadi. Kalau identitas yang sifatnya sosial, kultural, kita ini anak mana, rasnya apa, etnisnya apa, dan lain sebagainya kan pasti punyalah ya setiap orang. Tapi krisis identitas di sini dalam definisi yang kedua, yaitu siapa sih aku ini hakikatnya? Aku ini bisa apa? Aku ini kemampuanku apa? Keistimewaanku apa? Keunikanku apa? Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini banyak orang yang merasa tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Itu nanti yang disebut krisis identitas. Dalam catatan saya, krisis identitas itu paling tidak cirinya ada 4. Jadi, yang pertama, krisis identitas itu adalah ketika kita tidak pasti tentang siapa diri kita, siapa sih diriku ini. Apa artinya kehadiranku di dunia ini? Nah, ini kan teman-teman sering yang mempertanyakan seperti ini. Mengapa Allah menghadirkanku ke dunia ini? Kadang-kadang kalau pas patah hati itu kan ada lagu-lagu yang mengapa aku dihadirkan, kalau isinya hanya menderita, mengapa aku dilahirkan, kalau hidup hanya isinya sulit saja. Ini sebenarnya bagian dari krisis identitas. Ketika orang mengalami kekecewaan, ketika orang mengalami kegagalan, atau ketika orang gagal memahami dirinya, gagal berefleksi tentang nilai penting dirinya, terjadi krisis identitas. Ini banyak dialami biasanya oleh anak-anak muda ketika kebingungan membangun jati dirinya. Itu ciri pertama. Teman-teman boleh refleksi, pernah mengalami seperti ini atau tidak? Ya alhamdulillah kalau tidak. Yang kedua, merasa tidak nyambung dengan masyarakat, merasa asing di tengah lingkungannya. Ini juga jenis krisis identitas. Seolah-olah kita ini orang yang berbeda sama sekali dengan lingkungan sekeliling kita. Aku kok tidak cocok ya dengan tetanggaku kiri kanan, aku kok tidak cocok ya dengan masyarakatku, aku kok tidak cocok ya dengan Indonesia ini kok kayak gini. Nah, ini jenis krisis juga. Gelisah dengan situasi, gelisah dengan fakta hidup, dengan lingkungan hidupnya. Kan banyak hari ini, mungkin ada ya, saya nggak berani menyebut banyak, di antara kita yang, wah aku kok Indonesia ya, Indonesia itu kok kayak gini ya, nggak nyaman aku. Sulit menerima fakta kenyataan hidup yang harusnya ya mau ndak mau wong kita ini lahir di sini, hidup di sini, tanah dan air kita di sini. Tapi kita merasa ndak nyambung, ndak nyaman, ndak cocok, ndak sesuai. Ini bagian dari krisis identitas. Jadi kita merasa ndak klik, kita merasa asing. Semoga teman-teman yang ngaji filsafat ndak ada yang seperti ini. Tidak terhubung dengan lingkungan sekelilingnya. Yang ketiga, orang yang mengalami krisis identitas, di antara cirinya adalah orang yang ingin selalu dihargai dan selalu menuntut untuk diakui keberadaannya. Ini ciri ketiga. Kalau teman-teman misalnya merasa, loh aku kok dicueki terus ya, terus tertantang untuk tampil terus, aku harus muncul, harus dihargai, harus dianggap ada. Ini menunjukkan mungkin teman-teman mengalami krisis identitas. Jadi teman-teman tidak pasti tentang dirinya. Akhirnya untuk memastikan menunggu pengakuan dan penghargaan orang lain.
kita tidak yakin tentang kapasitas kedirian kita, akhirnya kita menunggu orang lain setuju, orang lain mengakui, orang lain menghargai diri kita. Nah, kalau hari ini mungkin di antara kita yang menunggu merasa berharga. Misalnya kalau sudah posting di medsos, terus wah yang like banyak sekali, followerku banyak sekali, yang subscribe banyak sekali. Ya, terus kita baru wah berarti aku ini eksis ya, aku ini ada, aku ini dihargai. Dan kita ingin terus seperti itu untuk menegaskan bahwa kita ini selalu ada dan selalu dihargai. Ini ada kalanya merupakan ciri orang yang sedang krisis identitas. Dia belum mantap dengan konsep dirinya. Dia membutuhkan pengakuan, membutuhkan penghargaan yang lain tentang keberadaan dan keunikan dirinya. Nah, ini ciri yang ketiga dari krisis identitas. Ciri yang keempat, ini lanjutannya yang tadi, nomor 3 sebenarnya. Kalau yang ketiga tadi kan selalu menuntut untuk diakui dan dihargai. Yang nomor 4 ini orang yang selalu merasa dirinya sangat penting. Dia menganggap dirinya itu sangat penting. Masyarakat, lingkungan, keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya di sekelilingnya itu hadir hanya dalam rangka menegaskan dirinya penting. Dia menganggap dunia itu seolah-olah berputar di sekeliling dirinya saja. Ini juga bagian dari orang yang mengalami krisis identitas. Jadi ini untuk memahamkan teman-teman saja ya tentang istilah krisis identitas ini. Karena di antara kita mungkin ada yang mengalami ini. Jadi kalau ditanya tentang siapa sih aku itu, hakikatnya aku apa sih, khasnya aku itu apa, keunikan penciriku apa, itu kan kesulitan untuk menyimpulkan, akhirnya menuntut keluar. Jadi menuntut diakui, dihargai, memposisikan diri sebagai sangat penting dan lain sebagainya. Jadi menunggu diakui dari luar bahwa dia ini sesuatu. Nah, itu ciri tentang orang yang krisis identitas. Jadi tidak pasti tentang identitas dirinya, siapa aku, tidak nyambung dengan masyarakatnya. Selalu menuntut untuk diakui, dihargai, dan merasa diri sangat penting di hadapan orang lain. Nah, ini bahan ya, ini jangan dipakai untuk nuding orang lain ya, kita pakai untuk refleksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita pernah ngalami ini. Ya tentu saja orang yang mengalami krisis identitas ini waktunya akan banyak habis dipakai untuk mengejar pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Atau waktunya habis untuk dia mencari-cari makna hidupnya. Ya, di proses ini kan nanti membuat seseorang kehilangan banyak waktu yang seharusnya mungkin bisa lebih bermanfaat. Misalnya dia sudah tahu tentang siapa aku, posisiku, apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Ini kan belum nyampe level ini. Di tahap krisis identitas ini orang kebingungan tentang siapa dirinya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Menarik ya tentang krisis identitas tadi. Ini mungkin penting nambah informasi saja untuk teman-teman yang malam hari ini ikut ngaji, khususnya untuk para remaja, anak-anak kita, adik-adik kita, termasuk mungkin yang mengikuti ngaji yang masih muda malam hari ini. Jadi anak-anak muda ini dalam membangun identitasnya itu penting untuk kita semua ikut mengawal, penting untuk kita semua ikut peduli. Tidak hanya orang tuanya, tapi juga lingkungan dan masyarakatnya. Karena anak-anak muda, para remaja ini, kalau dalam teorinya,
mereka ini melakukan pembentukan identitas itu antara lain dengan 4 cara. Jadi yang pertama, mereka ini membangun identitasnya, ini yang menurut saya yang positif, ini yang pertama, yaitu dengan melalui simbol-simbol, mengikuti tata nilai yang ada di sekelilingnya. Jadi mengikuti masyarakatnya. Jadi kalau ini alhamdulillah kalau lingkungan dan masyarakatnya baik, dia akan mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Jadi ini gaya pertama, semoga begini ya, mengikuti guru-gurunya, mengikuti orang tuanya, mengikuti lingkungannya yang baik. Tapi ada kalanya mereka ini melakukan yang sebaliknya. Mereka ini untuk menegaskan dirinya saat mereka mengalami krisis identitas, ketika mereka kesulitan memahami diri, sementara lingkungan dan masyarakatnya abai, tidak terlalu peduli dengan kegelisahan-kegelisahan mereka. Akhirnya apa? Banyak di antaranya yang melakukan perilaku-perilaku terlarang, perilaku-perilaku memberontak. Dalam rangka apa sih mereka melakukan hal-hal yang terlarang itu? Yang pertama, mereka ingin diakui keberadaannya, dianggap sebagai manusia yang utuh, yang dewasa. Nah, mereka mungkin punya asumsi, ya kalau saya manut saja, ikut saja, seperti selama ini, keberadaanku tidak dihitung. Kalau aku diam saja, aku tidak dianggap ada. Maka mereka melakukan hal-hal yang jenisnya pemberontakan agar orang memperhatikan mereka. Nah, aspek ini mungkin perlu kita dalami lagi ya. Mungkin jangan-jangan kalau ada perilaku-perilaku anak-anak kita hari ini, adik-adik kita hari ini yang rasanya kok tidak ideal ya. Mungkin ada yang tawuran, ada yang kemarin kalau di Jogja rame kan isu kelitih. Ya memang itu harus kita selesaikan, tapi coba deh kita awali titik berangkatnya dari sini. Jangan-jangan perilaku seperti itu lahir diawali dari keabaian kita tentang mereka yang sedang mengalami krisis identitas. Jadi mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa keberadaannya tidak diakui. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut kita tercela, terlarang itu, baru ketika melakukan itu semua orang melihat mereka. Semua orang peduli terhadap mereka. Kemarin-kemarin tidak ada yang peduli. Nah, logika ini mungkin penting juga ya kita pertimbangkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul karena adik-adik kita, karena anak-anak kita. Jadi ini cara kedua, generasi muda membangun identitasnya. Kalau cara yang pertama tadi tidak masalah sih, kalau yang kita prihatinkan itu kan cara yang kedua ini, ketika mereka menarik perhatian orang dalam rangka menegaskan dirinya dengan cara-cara terlarang, cara-cara pemberontakan. Yang ketiga, anak-anak muda itu seringkali membangun diri, mengidentifikasi diri, mengkonstitusi dirinya melalui idola-idola. Nah, melalui idola-idola itu kan siapa yang diidolakan, mungkin ada anak-anak muda perkotaan misalnya yang sedang gemar dengan Korea, atau yang laki-laki dengan atlet-atlet sepak bola, atau dengan ini idola-idola. Jadi mereka niru idola-idola. Kalau ini kita tidak bisa menyebut positif atau negatif, tapi semoga idola-idola itu ya idola-idola yang positif. Kalau pas idola-idolanya negatif, ya kita harus waspada.
Karena itulah yang akan mereka tiru. Jadi, ya karena mereka ini kan sulit kalau diajak refleksi mendalam, wong masih remaja. Kalau diajak berkontemplasi, mendalami hidupnya, mencari hakikat, ya sulit. Yang paling mudah kalau di level usia mereka, ya meniru. Maka tugas kita juga, PR kita semua untuk menyediakan tokoh-tokoh idola yang layak mereka tiru. Kalau lingkungan sekeliling mereka, alternatif-alternatif idola yang tersedia, itu idola-idola yang merusak, idola-idola yang tidak relevan untuk hidup mereka, ya bisa dibayangkan konstitusi diri mereka. Jadi ini sebenarnya sisipan saja tema, karena hari ini banyak kita lihat calon-calon generasi masa depan, anak-anak muda yang harapan kita semua justru membangun dirinya, mengkonstitusi dirinya dengan hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan ideal-ideal yang selama ini kita yakini. Ya semoga ini nanti bisa kita atasi ya, kalau ada problem-problem tentang remaja dan anak muda ini. Kalau yang sudah berumur seperti saya kan ya paling berapa 10-20 tahun lagi sudah selesai sebagai generasi. Tapi anak-anak ini kan masih panjang dan masa depan kita semua. Penting bagi kita untuk membangun identitas diri mereka seideal mungkin yang kita inginkan.